Sekarang aku dah tahu dah macam mana nak explain perkataan lah ni dekat outsiders. Pasal language shock, yaitu dari bahasa Indonesia kata bodo amat. Ini culture shock bahasa basic yang dari Indo ke Malay. Nggak denger apa yang dia omong, nggak pernah tahu daily speakingnya orang Malaysia. Lah? Dia jadi okay? Halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Kalau Malaysia dan Indonesia, bahasa yang kita gunakan itu kan hampir sama kan, boleh dimengerti satu sama lain. Walaupun ada juga beberapa kata itu yang tak sama artinya. Nah, kali ini Sari mau reaksikan. Ini ada seorang lelaki Indonesia. Dia sekarang tinggal di Malaysia. Dia bekerja sebagai ekspatriat. Nah, dia sampai di Malaysia ini kan berjumpa dengan teman-teman Malaysia. Terkadang ada juga bukan culture shock, language shock. Beberapa kata-kata yang baru dia tahu setelah sampai di Malaysia ini. Ada juga ini kakak daripada Malaysia, baru dia boleh jelaskan katanya sekarang arti makna kata ini kepada orang non-Malaysian. Oke lah teman-teman, supaya tak membingungkan, kita tonton dulu video daripada kakak orang Malaysia ini. Sekarang aku dah tahu dah macam mana nak explain perkataan lah ni dekat outsiders. Kita Malaysian, Singaporeans kan suka guna macam lah, makanlah, itulah, inilah. Tapi bila aku nak explain benda lah ni dekat outsiders, maksudnya non-Malaysians, non-Singaporeans, it's hard. Sebab mula aku akan speaking, oh you know that, I want to go there lah. Lah, you don't understand what is that lah. Tapi selepas membuat analisis dalam kepala otak aku ni, aku berani mengatakan bahawa perkataan lah tu sama dengan okay ataupun right. Contoh dia macam ni. Kalau kita nak cakap, kau ni tak baik lah, bila translate kat English, dia akan jadi macam, you can't do that, okay? Okay. Kadang-kadang ada tukar situasi. Kalau macam kita nak kata, oh macam ni lah, ada situasi yang kita akan guna right, so dia akan jadi, oh like this right. Tada! Aku telah merungkai perkataan lah ini. Oke teman-teman, nah lah kalau di Indonesia apa ya, itu dia macam untuk melengkapi satu kalimat itu, macam nilah. Oke, kalau tak macam nilah, oke lah. Oke. Nah kalau di Inggris itu macam oke. Kalau Indonesia macam mana ya? Macam ini ya? Gitu ke? Sari pun confused ya, macam mana? Ramai yang tak puas hati. Habis kalau tiba-tiba lah, kita nak translate macam mana? I have figured this out, okay? Kita translate lah ni ke okay. Situasi pertama, let's say lah kalau kita nak cakap lah, dia akan jadi okay. Situasi kedua, kalau kita nak cakap lah, dia akan jadi okay. I see. Situasi ketiga, lah, dia jadi okay. Situasi keempat, lah pula, dia akan jadi okay. See, it makes sense. Macam tu ke? It makes sense. Betul ke? Macam mana menurut kalian? Tadi itu versi kakak ini ya, katanya tuh lah macam okay atau right, gitu. Kalau versi kalian apa yang lebih tepatnya? Kalau di Indonesia kenapa ya? Oke lah, oke ya. Oh, Sari pun confusing. Ada daripada lelaki Indonesia, dia pun awal-awal katanya di sini confused gitu ya. Katanya language shock, beda banget dengan Indonesia. Seperti apa ceritanya? Jom kita dengarkan video ini. You nak tahu ke? Gue kasih tahu ya, ada perbedaan satu bahasa yang simple banget tapi itu beda banget gitu ya. Gak. Kata gak ini kalau di Indonesia itu artinya enggak.
Kalau lu sama-sama dipakai di belakang. Cuma kalau di Indonesia artinya itu nanya. Pertanyaan is just becoming question, even though you don't put the question mark in there, but you are asking. Gitu kalau di Indonesia kayak gitu ya. Kalau di sini itu statement, itu pernyataan, dan itu adalah bagi tahu, ngasih tahu, bukan nanya gitu. There is no intention of asking, questioning di situ. Kalau buat Malaysia, contoh misalkan ngomongnya Indonesia boleh gak, Malaysia boleh gak, sama nih. Kalau di Indonesia itu boleh gaknya itu artinya boleh enggak itu tuh nanya. Maybe let's say you forget to put the question mark in there, but you totally asking, boleh enggak gitu. Tapi kalau di Malaysia boleh gak gitu, atau ya dengan logatnya, gue nggak tahu logat Malaysia ya. Boleh gak itu artinya boleh juga gitu. Culture shock bahasa basic yang dari Indo ke Malay. Nih, ini bahasa basic banget, tapi gue nggak ngerti dari awal. Karena gini, sekali lagi gue tekankan, bahasa Malaysia itu kurang diketahui oleh orang Indo. Cuman tahu dari Upin Ipin udah gitu. Bahkan artis-artis Malaysia jarang ada di Indonesia gitu. Jadi kita tuh nggak denger apa yang dia omong, nggak pernah tahu daily speakingnya orang Malaysia. Tapi artis Indo ada di Malaysia, lagu Indo di Malaysia, sinetron Indo di Malaysia. Jadi orang Malaysia udah familiar sama bunyinya manusia Indonesia nih, mirip katanya Sabah Sarawak ya. Jadi awal banget gue datang, gue kan mau ngeprint ya, terus udah gitu dia nanya nih, cepet banget lagi ngomongnya. Kalau ke tempute, tapi cepet. Kalau ke tempute, Laju ya. lu tau gak? Gue sampai 5 kali hah. Cepat. Sumpah gue udah kayak orang budak, peka telinga tau. Gue langsung kayak, ya Allah Robi, ya Allah. And then pas dia ngomong pelan-pelan gitu, you nak kala ke tempute. Oh faham, mau Warna, hitam putih ya, atau mau warna gitu kan. Astagfirullahaladzim, itu tukang printer. Lo tau gak, gue beli donat kan, Aina ini gitu. Gue juga dari awal ngomongnya Aina lagi, kan gue udah kayak Malay aja nih. Udah mana muka gue begini kan, bukan muka-muka luar gitu. Terus dia langsung kayak, nak sekali ke asing, nak asing ke sekali, pokoknya gitulah. Gue langsung bingung, nak asing ke sekali, apaan sih gitu. Gue langsung bingung, asing ke sekali apaan. Terus dia langsung pakai Inggris kan, you want to separate it or put it all together. Gue langsung kayak, oh gabung apa pisah. Indonesia ngomongnya gabung apa pisah, kalau di sini ngomongnya sekali ke asing. Ya pokoknya gitu kan, gue udah bilang beda banget ininya, maknanya gitu. Mungkin bahasa yang kita gunakan sama, tapi makna semantiknya beda banget. So kalau orang yang bilang sama aja mirip, sumpah itu struggling di awal-awal. Lo yang ngomong sama aja, mungkin lo udah punya kekuatan power berapa di otak lo yang udah bisa menyerap bahasa banyak gitu ya. Gak semua orang otaknya sama kayak lo, jadi jangan ngejudge kayak Indonesia, Malaysia sama aja bahasanya. Beda banget, makna semantik. Katanya culture shock bahasa basic Malaysia dan Indonesia. By the way, abang ini kerja di Malaysia itu kerja di salah satu office ekspatriat. Mungkin dia kurang juga menggunakan bahasa Melayu di keseharian. Dekat kerjanya mungkin gunakan bahasa Inggris ya. Jadi sudah beberapa tahun mungkin di Malaysia ini masih juga dia kurang begitu paham gunakan bahasa Melayu ya. Apalagi kalau dipraktikkan, digunakan orang Malaysia di sini dengan cara disingkat-singkat ataupun dipercepat. Macam tadi tuh, nak kala ke hitam putih. Ada juga yang kalau yang tak terbiasa itu memang sedikit bingung ya, confused dia. Apa dia cakap gitu. Tapi kalau macam kita sehari dah biasa ya boleh faham. Kalau macam orang-orang yang tak terbiasa menggunakan bahasa Melayu ataupun baru datang ke Malaysia ini, kalau diucapkan secara cepat gitu, ada juga mungkin ya beberapa orang yang tidak faham ya. By the way, tadi dikatakannya kalau di Indonesia itu
orang Indonesia hanya tahu bahasa Melayu Malaysia itu daripada kartun Upin Ipin. Tapi kalau di Malaysia ini daripada sinetron, daripada lagu-lagu artis Indonesia. Bukan hanya itu kan. Kenapa orang Malaysia boleh tahu juga sedikit-sedikit bahasa Indonesia? Itu disebabkan ya ramai orang-orang Indonesia di sini yang melancong juga, yang bekerja. Jadi ada sedikit-sedikit sembang, ada juga beberapa perkataan yang tahu dari situ bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa gaulnya macam bahasa Jakartanya itu digunakan pun kadang confuse juga kita ya. Katakan abang ini kalau bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia itu tak sama ya, macam banyak juga perkataan-perkataan yang tidak dimengerti. Oke, nah kalau di Malaysia ini memang betul juga ya, tapi kalau digunakan itu bahasa baku mungkin kita boleh faham ya. Dan di Malaysia ini orang-orang Malaysia ini ada dari tiap-tiap negeri di sini itu berbeda-beda ya logatnya. Kalau di KL itu mungkin berbeza bahasa Melayunya, di Kelantan, di Terengganu ya kan, bahasa di utara lagi logat-logatnya tuh berbeza. Jadi itu mungkin yang kita juga rasa confuse. Di Indonesia pun sama juga ya. Kalau kalian dengar bahasa baku Indonesia itu mungkin boleh dimengerti. Tapi kalau masuk di bahasa gaul dekat Jakarta sana, itu kadang juga kita susah mengerti ya. Salangkan orang Indonesia pun kadang juga rasa apa ini artinya gitu ya, sesama orang Indonesia sendiri tapi lain kota gitu, kadang confuse juga. Oke, lagi satu ya, tadi dikatakannya dicontohkannya tadi kalau ketemu teh dicepatkan dan disingkat-singkat ya. Awal-awal Sari datang ke sini pun Sari cakap juga sama mama kan, kenapa orang Malaysia itu sangat laju bila bercakap dulu ya, macam napa, bilang kan mau apa, nak apa, napa, nak apa gitu ya. Kalau dulu awal-awal kita mungkin tak tahu bahasa Melayu, logat KL di sini itu rasa macam apa yang dia cakap ya, kenapa cepat sangat gitu. Tapi kalau udah biasa ya kita tahu apa artinya. Nah, itu sebenarnya praktik ya. Kalau makin lama makin mungkin kita terbiasa dengan hal itu. Oke teman-teman, so segitu aja. Ini sharing tadi pengalaman mereka. So kalau kalian ada pandangan lain, pendapat lain, boleh bagi komen kalian dekat ruang komen dekat bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya supaya Sari lebih semangat lagi buat konten yang menarik lagi buat kalian. See you, bye.